Demikian KTP Pramusa. Terima kasih. Berkati. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi, selamat datang, selamat hari Minggu, selamat bersama sekali ucapkan kepada kita semua. Hari ini kita masuki hari Minggu Paskah yang kedua dan oleh Gereja Katolik seluruh dunia dirayakan sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Kita diajak supaya punya hati seperti Yesus, hati yang dipenuhi dengan pengampunan, hati yang dipenuhi dengan rasa iba, hati yang selalu tergerak ketika melihat orang mengalami kesulitan dan penderitaan. Itulah hati Yesus. Dia selalu membuka pintu kerahimannya bagi orang-orang yang bersalah untuk mengalami pertobatan dan pengampunan. Demikian juga kita harus punya hati seperti Yesus yang selalu terbuka memaafkan orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Sadar bahwa terkadang kita belum mampu melakukan seperti Tuhan, maka di hadapannya kita mohonkan ampun supaya dipantaskan merayakan misteri suci ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Yesus, kasih
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, ajarilah kami mengimani Yesus Putra-Mu, yang belum pernah kami lihat dengan mata, ataupun kami jamah dengan tangan kami. Semoga sabdanya menghimpun kami menjadi gerejanya, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang-orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik.
lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Dan perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah Yesus wafat disalib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungmu.
engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu itu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Gereja Katolik seluruh dunia pada hari Minggu Paskah yang kedua merayakan sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Oleh karena itu, saya sudah ambil gambar ini. Nah, ya kita. Nah, ini untuk gambar Kerahiman Ilahi. Cuma di stasiun ini yang ada, di stasiun lain tidak ada. Jadi kemarin saya coba di ini cari-cari gambar tidak ada. Tadi lagi di stasiun sebelumnya cari tidak ada juga. Tadi saya lihat di sini, oh mereka di sini mantap karena ada. Nah, ini gambar Kerahiman Ilahi. Hari ini gereja merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Coba kita lihat di gambar Kerahiman Ilahi ini. Di gambar Kerahiman Ilahi ini ada Yesus, dia angkat tangan begini, lalu kemudian tangannya satu di dadanya, lalu ada cahaya yang keluar dari hatinya ini. Lihat, nih yang di belakang sana pakai kacamata, belum lihat ini. Gitu. Jadi ada cahaya yang keluar dari hatinya dan cahaya itu terang sekali. Ya, ini gambar ini karena sudah mungkin dari zaman penjajahan makanya sudah gelap-gelap, tapi kalau gambar yang baru pasti lebih terang lagi. Cahaya lebih terang. Maksudnya mau bilang bahwa sudah lama jadi sudah harus ganti. Nah, cahaya keluar dari dalam hatinya. Nah, perayaan hari Minggu Kerahiman Ilahi ini ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 30 April tahun 2000. Nah, Paus Yohanes Paulus II menetapkan hari raya Kerahiman Ilahi pada hari Minggu Paskah yang kedua berdasarkan catatan dari Santa Faustina, di mana Santa Faustina itu dia mengalami penampakan dari Tuhan Yesus. Lalu kemudian Tuhan dia minta melalui Santa Faustina supaya ada satu hari khusus untuk merayakan atau diperingati sebagai hari Kerahiman Ilahi. Nah, hari itu kemudian ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II tepat pada tanggal 30 April tahun 2000. Dan itu jatuh pada hari Minggu Paskah yang kedua. Karena di situ digambarkan dengan baik bagaimana Yesus menunjukkan tangan, menunjukkan kaki, menunjukkan luka-lukanya kepada para murid. Apa yang mau dikatakan lewat hari raya ini, hari raya Kerahiman Ilahi? Kita mendengarkan dalam setiap kisah Injil, seluruh kehidupan Yesus itu selalu keluar dari kedalaman hatinya. Maka cahaya keluar dari dalam hatinya. Kita bisa mengorek dan bisa membuka semua catatan kitab suci. Semua tindakan Yesus itu selalu keluar dari dalam hatinya. Kita lihat pada waktu orang-orang mengikuti Tuhan Yesus, lalu mereka kelaparan. Lalu dikatakan di sana, mereka seperti domba yang tidak bergembala. Lalu ketika mereka lapar, apa yang dikatakan oleh Yesus? Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Ketika dia melihat orang sakit, Injil mengatakan apa? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ketika dia melihat orang menangis, apa yang dikatakan oleh Injil? Hatinya tergerak oleh belas kasihan.
Jadi semua keluar dari kedalaman hatinya, maka hatinya selalu memancar cahaya ini. Karena dari dalam hatinya inilah kemudian memancar cinta. Dari dalam hatinya inilah kemudian memancarkan keselamatan. Dari dalam hatinya inilah kemudian memancarkan kebahagiaan. Nah, itulah pesan penting dari hari Minggu Kerahiman Ilahi. Gereja merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi untuk menegaskan kembali tentang Yesus yang selalu membuka pintu kerahimannya untuk mengampuni. Dia selalu membuka pintu kerahimannya bagi orang berdosa untuk mengalami pertobatan dan pengampunan. Dia selalu membuka pintu kerahimannya bagi orang-orang yang bersalah untuk kemudian memperbaiki dirinya. Oleh perayaan hari ini kita semua diajak supaya mari menjadi seperti Yesus yang dalam setiap tindakan apapun kita harus keluar dari sebuah kedalaman hati. Kalau kita melakukan sesuatu dari dalam hati kita, maka sesuatu itu akan dilakukan dengan tulus ikhlas, bukan cuma patulus, tapi tulus ikhlas. Jadi melakukan dengan tulus ikhlas karena kita melakukan dari sebuah kedalaman hati. Tapi kalau kita karena itu tugas saya sehingga hanya melakukan seperti itu bukan dari kedalaman hati, maka ya sudah kerjanya setengah-setengah. Tapi kalau melakukan dengan kesungguhan hati, keluar dari sebuah kedalaman hati, maka itu dilakukan dengan kesungguhan hati, dilakukan dengan sebuah semangat pengorbanan seperti Yesus. Perayaan hari ini mengajak kepada kita sekalian menjadi seperti Yesus yang selalu terbuka hati kita melihat orang yang menderita, terbuka hati kita, tergeraklah hati kita untuk melihat orang-orang yang sakit, melihat orang-orang lemah yang ada di sekitar kita. Hati ini harus memancarkan cinta. Hati ini harus memancarkan kasih. Hati ini harus memancarkan kebaikan. Hati ini harus memancarkan damai sejahtera. Seperti hati Yesus, cahaya ini harus keluar. Supaya hati kita ini memancarkan cinta, supaya hati kita ini memancarkan kasih, maka hati ini harus ada Tuhan tinggal di dalamnya. Karena ya kita semua ini punya hati. Ada yang punya hati besar, ada yang punya hati lain-lain dan sebagainya. Kita semua punya hati, tapi tergantung cahaya yang keluar dari hati kita itu seperti apa. Ya, pasti cahaya yang keluar dari Agus beda dengan Indra, cahaya yang keluar dari Indra berbeda dengan cahaya yang keluar dari Tulus. Jadi semua cahaya yang keluar dari hati kita itu berbeda-beda. Tapi kita semua belajar dari cahaya yang keluar dari hati Yesus. Semua keluar karena cinta. Dilakukan dengan penuh cinta, dilakukan dengan penuh kasih, dilakukan dengan penuh ketulusan hati. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan ini membantu kita semua untuk merenungkan dan mengajak kepada kita supaya punya hati seperti Tuhan. Hari ini kita mendengarkan dalam kisah Injil bagaimana para murid mengalami ketakutan dan kecemasan. Mereka takut sehingga pintu-pintu rumah itu tertutup rapat. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yesus datang, lalu dia mengatakan sebanyak 3 kali, damai sejahtera bagi kamu. Sebanyak 3 kali Yesus mengulangi kalimat yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Yesus ingin memastikan bahwa hati para murid harus tenang terlebih dahulu. Karena ketika hati kita tidak tenang, maka di situ ada kekacauan dalam pikiran, kekacauan dalam tindakan. Kalau hati kita belum tenang, kalau pikiran kita belum tenang, maka selalu keputusan yang kita buat itu keliru. Ketakutan yang berlebihan akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak tenang, maka jantung berdebar. Yesus ingin memastikan mereka sehingga dia mau supaya hati mereka menjadi tenang. Maka sebanyak 3 kali dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Dia ulang lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dia ulang lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dia mau supaya hati para murid tenang. Dia mau supaya hati para murid menjadi damai. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun dalam berbagai kesempatan, terkadang ketika persoalan itu menjadi berat, hati kita kemudian menjadi gelisah, hati kita menjadi tidak tenang. Ketika kita mengalami kegagalan, pikiran kita menjadi kacau,
hati kita menjadi kacau balau dan lain-lain sebagainya. Hari ini kita semua disapa oleh Tuhan, damai sejahtera bagi kamu. Kita seperti para murid kadang mengalami ketakutan. Kita seperti para murid kadang mengunci pintu. Kita rapat-rapat karena ketakutan dan kecemasan, karena masalah yang berat sehingga kita tidak mau keluar dari rumah. Seperti para murid, ada masalah besar sehingga mereka tidak mau keluar dari rumah itu. Pintu dikunci rapat-rapat. Demikian juga Anda saya, pasti kita pernah mengalami hal ini. Ketika masalah itu menjadi berat, ketika kekhawatiran itu menjadi lebih berat, kadang kita mengurung diri di kamar dengan kita kunci pintu. Kita kunci rumah kita karena ketakutan, karena kecemasan, karena rasa malu dan lain-lain sebagainya. Seperti para murid yang kunci pintu rapat-rapat karena ketakutan, kecemasan, Tuhan datang meneguhkan mereka, damai sejahtera bagi kamu. Demikian kita diajar supaya jangan lagi memiliki ketakutan yang berlebihan karena kita punya Tuhan. Semoga sabda Tuhan hari ini, sapaan Yesus, damai sejahtera bagi kamu, turun dan tinggal atas keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi damai. Semoga damai sejahtera yang dikatakan Yesus hari ini turun dan tinggal atas nasi kita, sehingga nasi ini warnai dengan kedamaian. Semoga damai sejahtera yang dikatakan oleh Yesus hari ini turun dan tinggal atas pikiran dan hati kita masing-masing, supaya pikiran hati kita juga menjadi tenang dan damai. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi dalam bahasa Latinnya misericordia, artinya kerahiman. Kerahiman kata dasarnya adalah rahim. Nah, dia hanya mau mengatakan sesuatu yang jauh lebih dalam tentang perayaan ini. Kerahiman kata dasarnya adalah rahim. Para ibu pasti tahu fungsi dari rahim. Mereka yang sudah pernah melahirkan pasti tahu rahim itu seperti apa. Bagi yang belum melahirkan dan kita laki-laki pasti tidak tahu rahim itu seperti apa. Tapi para ibu yang melahirkan pasti mereka tahu persis rahim itu seperti apa. Rahim adalah tempat di mana kehidupan itu berlangsung di sana. Awal kehidupan itu ada di sana, rahim itu. Kehidupan itu terus berlangsung di sana. Dan kita mendengarkan dalam berbagai cerita anak-anak yang ada dalam rahim ibunya ketika dia mengandung. Anak itu mengalami ketenangan, dia mengalami kesejukan. Anak yang ada dalam rahim seorang ibu, dia mengalami sukacita, mengalami kegembiraan. Kenapa dia mengalami sukacita dan kegembiraan? Karena ibunya melindungi dia. Ibunya yang sementara mengandung itu, dia jaga rahimnya ini, dia jaga perutnya ini yang sementara besar itu, supaya dia jangan terjatuh. Dia jatuh, wah sia-sia perjuangan mereka. Jadi dia harus jaga. Ibu yang mengandung, dia harus jaga makan. Dia harus jalan pelan-pelan. Dia harus melakukan segala sesuatu dengan penuh kehati-hatian karena dia menjaga bayi yang ada dalam rahimnya atau ada dalam kandungannya. Ada kehidupan berlangsung di dalam ini, maka dia jaga. Maka sebelum tidur, itu ibu-ibu yang perutnya besar, dia tinggal pegang-pegang perutnya begini, tidur baik-baik ya, dia pegang begini. Nah, kalau saya perutnya besarnya lain. Nah, sekarang kita lihat di mana-mana. Orang yang sementara mengandung itu biasanya lagi tren sekarang, ibu-ibu yang sementara mengandung itu dia putar musik lalu dia taruh di atas perutnya ini supaya anak yang ada dalam rahim itu mendengarkan, supaya punya otak yang cerdas. Sekarang lagi tren seperti itu. Jadi dia putar lagu yang bagus, rasakan ketenangan. Jadi nanti flow, kalau kamu sudah mengandung, jangan putar lagu dangdut. Nanti kalau putar lagu dangdut, anakmu keluar, besar dia suka joget-joget, miring-miring kepala. Nanti lo kalau kau sudah mengandung, kau putar lagu Mazmur Agama, kau putar lagu ini Gregorian supaya anakmu tenang. Berarti kau putar lagu dangdut, anakmu jadi besar, otaknya miring-miring nanti. Itu. Tapi anak di dalam rahim itu dia mengalami kesejukan, mengalami ketenangan. Maka berapa hari lalu itu ada seorang ibu dan bapak itu di
gereja sana, bapaknya itu dia dengan penuh kepercayaan diri dan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, karena istrinya perutnya sudah besar. Bapak ini dia tempelkan telinganya di itu perutnya istrinya yang lagi besar itu. Terus saya tanya, ini kenapa di situ? Ya, saya dengarkan anak saya ada dalam perut ini, Ais. Terus saya bilang, yo, aku bilang begitu, menginjak saya yang tidak menikah begitu. Nah, bawa dia ngomong. Tapi itu, dia merasakan bahwa ada sesuatu yang ada dalam sana. Lalu ibu ini dia katakan, calon ibu itu dia bilang, iya, kadang itu kalau anak dia mau sudah lapar, dia tendang-tendang perutku, jadi perutku goyang-goyang sendiri. Oh iya. Nah, tapi ada semacam kebahagiaan yang dialami. Saya cerita tapi tidak pernah mengalami, jadi susah juga, hanya membayangkan saja. Tapi dikatakan begitu, bahwa ada semua kebahagiaan di sana, mengalami ketenangan, mengalami kebahagiaan di sana. Lalu akhirnya kita bisa merenungkan, ketika anak di dalam rahim itu dia mengalami kebahagiaan, dia mengalami kesejukan. Dan pada saat dia keluar, baru keluar 1 detik, dia teriak, dia menangisnya hebat, menangisnya luar biasa. Karena apa? Waktu dia keluar, dia rasa panas. Waktu dia keluar, dia dengar suara Edwin yang jelek itu, akhirnya dia tambah menangis lagi. Dia keluar, dia rasa, ada terang yang terlalu berlebihan sehingga dia menangis. Tidak ada rasa nyaman di sana karena sudah keluar dari rahim ibunya yang dilindungi, yang dijaga. Nah, demikian juga Yesus disebut sebagai raja, sebagai seorang kerahiman ilahi. Karena apa? Sama seperti seorang ibu yang menjaga dan merawat kandungannya, merawat rahimnya, di mana ada kehidupan di situ, anak mengalami kesejukan, mengalami ketenangan. Demikian juga ketika Tuhan menjaga kita. Ketika Tuhan ada dan memeluk kita, hati kita menjadi tenang. Ketika kita ada dalam pelukan Tuhan, maka di situ orang akan mengalami kesejukan. Kita semua pasti punya pengalaman masing-masing. Ketika kita dipeluk oleh Tuhan dalam doa, ketika kita dipeluk oleh Tuhan dalam ekaristi, di situ kita mengalami ketenangan. Orang datang dalam ekaristi, lalu dia mengalami ketenangan. Orang datang di Gua Maria, dia berdoa dan dia mengalami ketenangan karena dipeluk oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan seperti ibu yang menjaga anak dalam rahimnya. Demikian juga Tuhan merawat kita, Tuhan memeluk kita sehingga kita mengalami rasa damai. Saya kemarin melihat sebuah gambar yang sangat bagus. Ada seorang bapak yang dia punya masalah yang sangat berat. Masalahnya berat sekali. Dia tidak tahu mau melepaskan semuanya itu. Lalu kemudian dia pergi kepada Tuhan. Lalu digambarkan dalam gambar itu, bapak yang bebannya berat itu dipeluk secara erat-erat oleh Tuhan. Ketika dipeluk oleh Tuhan, di situ wajahnya berubah, dia mengalami ketenangan, dia mengalami kesejukan karena ada dalam pelukan Tuhan. Karena ketika sudah berada dalam pelukan Tuhan, ketika sudah berada dalam kesatuan dengan Tuhan, orang mengalami ketenangan jiwa, orang mengalami ketenangan batin. Demikian juga kita semua yang datang merayakan Ekaristi. Saya tidak tahu Anda semua yang datang merayakan Ekaristi, apa yang Anda rasakan, Bapak Ibu rasakan. Tapi banyak orang menseringkan pengalaman ketika dia datang masuk ke dalam gereja, dia berlutut, lalu kemudian dia merayakan Ekaristi dengan penuh perhatian. Di situ dia merasakan ketenangan. Ya, saya seringkan pengalaman saya saja. Kadang itu kalau kita sudah misa bertubi-tubi dari stasi sana lari ke stasi situ, kadang itu merasa capek. Nah, kalau sudah capek, itu kita cium altar itu, taruh kepala di altar itu, di situ taruh sedikit lama. Nah, itu mulai terasa hilang, karena ya sudah ada menemukan sesuatu di situ. Tapi hari ini kita semua diajak oleh sabda Tuhan, seperti ibu yang merawat kita sehingga kita menjadi tenang dalam kandungan. Demikian juga Allah merawat kita sehingga kita mengalami ketenangan. Dan seperti bayi tadi, ketika dia berada dalam pelukan Tuhan, dia berada dalam kesatuan dengan Tuhan, mengalami kegembiraan. Tapi ketika dia keluar dari Tuhan, dia keluar dari rahim ibunya, dia menangis, dia mengalami kepanasan. Demikian juga ketika kita keluar dari Tuhan, di situ kita mengalami kesetanan. Ketika kita keluar dari Tuhan, di situ kita mengalami kepanasan. Orang yang berada dekat dengan Tuhan, hatinya selalu tenang. Tapi kalau orang yang sudah keluar dari Tuhan, di situ adalah setan. Di situ adalah
makhluk lain, sehingga penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam. Oleh sabda Tuhan hari ini, semoga kita memiliki hati seperti Yesus, hati yang dipenuhi dengan rasa iba, hati yang dipenuhi dengan cepat untuk menolong sesama. Semoga kita semua dibantu oleh perayaan Hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, sehingga dari hari ke hari damai sejahtera itu turun dan tinggal atas diri kita, keluarga kita, dan kita membagikan damai itu kepada setiap orang yang kita jumpai di semua keluarga-keluarga kita, sehingga keluarga kita, diri kita, stasi kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan, Allah memberkati kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Saudara-saudari terkasih, kita bergembira karena Kristus telah bangkit, hadir di tengah-tengah kita. Dalam suasana gembira ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi umat kita, semoga Allah Bapa mendorong umat kita agar memancarkan dan mewartakan sukacita dan damai sejahtera Paskah Kristus kepada dunia yang menggambarkan masa depan yang cerah. Marilah kita mohon. Bagi bangsa yang sedang membangun, semoga Allah Bapa mendampingi bangsa yang sedang membangun, agar kemenangan Kristus putranya atas maut menumbuhkan gairah dalam hati seluruh bangsa, sehingga mereka tekun berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran mereka. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang putus asa dan pesimistis, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang putus asa dan pesimistis, agar mereka menemukan Yesus Kristus yang telah hidup, wafat, dan bangkit bagi mereka juga. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar sanggup tak henti-hentinya mewartakan dan memuliakan wafat dan kebangkitan putranya dimanapun. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus untuk menerangi hati setiap umat di paroki Maria dan Bernarda Kepanjen, supaya berani mengungkapkan kesaksian kebangkitan Yesus dengan perilaku hidup yang baik, mengandalkan Tuhan dalam karya dan pelayanan dengan cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa secara khusus, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat kesehatan dan umur yang panjang yang Kau curahkan kepada saudari kami, Ibu Cecilia Ngatinem. Semoga Ibu Cecilia diberikan kesehatan yang baik, dijauhkan dari segala macam bahaya, dan diberikan berkat yang melimpah dalam setiap perjalanan hidupnya, dan berkat yang melimpah untuk kaum keluarganya. Kami mohon. Untuk umat stasi Damai dimanapun mereka berada, semoga Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memberkati mereka sekalian dalam perjalanan-perjalanan mereka, setiap usaha dan pekerjaan mereka, sakit dan penyakit mereka disembuhkan, dan umat stasi yang telah meninggal yang memberikan keselamatan jiwa. Kami mohon. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dengarkan dan kabulkan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam
melanjutkan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber pembaruan sejati, terimalah kiranya persembahan umatmu beserta para baptisan baru. Semoga kami yang mengimani namamu serta kau perbarui berkat pembaptisan memperoleh bahagia kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama-mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantarannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan penataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Oleh sebab wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang melimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Peristiwa mereka yang kami ingat dan coba dalam perayaan ini, keluarga kami, umat stasi damai yang telah meninggal dunia. Kami ingat dan mendoakan secara khusus Tuhan kami Bapak Alek yang kepanggil mengarah ke Darapun 100 hari yang lalu. Semoga bersama dengan semua umat stasi damai yang telah meninggal dunia, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Mama Maria Bunda Allah, Santi Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia. Damai Tuhan selalu bersamamu. Amen.
bangsa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. percayalah. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, semoga berkat sakramen Paskah yang telah Kau curahkan dan kami terima tetap meresap ke dalam hati kami, serta kami hayati dalam hidup sehari-hari demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin.
2. Misa di Gereja Santa Teresia Lisieux Pagelaran pada hari Selasa 9 April 2024 ditiadakan. 3. Pendaftaran calon komuni pertama dibuka mulai 1 April 2024. Formulir pendaftaran bisa diambil di kantor sekretariat paroki pada hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 9.00 sampai 12.00. Semua dan semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Demikian, terima kasih, berkat dalam. Biar hati kita beda-beda, tapi ya harus seperti Yesus yang selalu memancarkan cinta, yang selalu memancarkan kasih. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Dosa yang ini dipikirkan orang suci yang ini gitu. Foto sih. Wah, kayak di foto sama Romo ini.